kalau jualan jam, emang siapa yang mau beli tiap hari? Kodok itu nggak pernah mundur, nggak pernah lompat mundur kan? Lompatnya selalu ke depan. Nggak pernah. Iya, Nah, kan nggak jadi bisa atrek. itu yang kita percaya Iya, akhirnya iya. pasar kodok itu harus berjalan terus ke depan, nggak boleh ke belakang. Kalau kata orang ya, kalau sayang itu dipelajarin. Ih, ngeri. Iya kan? Nah, kita nih lagi berusaha untuk menyayangi apa yang kita jual. Supaya yang kita jual ini ketika dibeli sama seseorang, dia ada nilai. Yuk ikut gue ke lantai 2. Oke, balik lagi bareng gue, ada Jufriansa di podcast Lantai 2. Dan di podcast Lantai 2, kayak biasa, gue bakal ngundang teman-teman gue buat cerita sesuatu yang ya pastinya punya insight lah dari lo. Buat lo semua. Dan kalau lo pengen dapat insight-insight cerita dari teman-teman gue yang udah gue undang di podcast Lantai 2, lo harus nonton sampai habis ya. Dan hari ini, gue baru dapat ya bisa ngobrol lah, tidak lewat online, tidak lewat chat yang biasanya gue nontonin live mereka. Followers baru men, dari kawan-kawan Pasar Kodok Store. Yang belum tahu Pasar Kodok Store, gue coba jelasin dikit ya, nanti banyak sama dia. Pasar Kodok Store tuh ada kegiatan jual beli, ada kegiatan lelang jam tangan. Mungkin dari yang kelasnya kelas bawah nih sampai kelas menengah atas. Wih, luar biasa. Bener nggak sih kelas bawah? Ya. Dari sampai price Garis tinggi besarnya banget. iya. Garis besarnya iya. Wih, gimana Mbak Elizabeth, apa kabar? Baik. Ini yang thank kita you. lihat tangannya doang. Iya, tangannya doang ya biasanya. Kukunya yang Oh, dihafal. kukunya doang. Iya kan? Wih, kemarin ada yang komentarin loh. Iya, kukunya ganti-ganti terus warnanya. Elizabeth ini sama Cici Elizabeth sama Ko William Patrick, suami istri yang luar biasa. Thank you udah diundang ya. Thank you banget udah mampir ke Suara Sama-sama. Surabaya. Aku pikir tuh Cici Elizabeth tuh nggak mau kelihatan wajahnya, low profile, maunya kelihatan kukunya aja. Enggak juga. Harus dateng lah ya. Ya Harus karena nemenin. karena kalau semisal aku aja yang datang kan sebenarnya kan yang di balik layar ini yang perlu diulik ya sebenarnya. Benar. Nah, makanya tak ajak. Dia harus datang. Dia yang menjelaskan jadinya. Aja dia. Tapi by the way, Pasar Kodok Store tuh udah mulai tahun berapa sih? 2000. Kok? Kalau pasar kodok itu kita startnya kan dari online dulu. Dulu Oke. sebelum ada toko kita online dulu. Online itu saya memulai 2016 ya. 16. Around 2016. 2015 akhir 16 awal lah. Itu udah, tapi sebelumnya udah main jam tangan lama lah ya? Enggak. Malah. Kita nggak ada base di jam tangan. Jadi pasar kodok itu dulu terbentuknya dari Instagram pribadiku, Mas Adit. Oh, siap. Jadi kan aku tuh dari dulu suka barang unik-unik ya. Jadi Barang antik lah ya. kayak misal jualan turntable, terus Iya. jualannya jam beker antik, yang antik-antik begitulah. Terus sampai pada akhirnya di titik, oh ada insight dari kakak Rohani, kamu harus fokus nih kerjanya. Kalau misal kamu jualnya banyak yang kamu jual, takutnya tidak fokus. Fokusin aja satu apa. Nah, akhirnya jam tangan itu yang kita fokusin. Maksudnya dibuat segmennya lebih mengerucut. Kira-kira apa nih yang lebih kecil mau segmennya. tuh sama pasar. Oke. Udah kenal sama... Kita udah nikah. Udah nikah. Udah nikah 2012 malah ya? Kita nikah 2013. 2012. Sorry, 2012. Wah, ayo, berantem dulu, gue gak ikut-ikutan. 13 sih. Gue gak ikut-ikutan. Monggo, silakan. Itu intinya sampai nemuin insight bisa jualan G-Shock tuh panjang juga. Dan tuh nggak sengaja loh. Tadinya bukan G-Shock malah? No, Enggak. nggak pernah kepikiran. Nggak pernah kepikiran someday bakal jualan jam. Karena gini, Bahkan kita juga nggak hobi jam. ya. Oke. Dan bahkan gini, kata orang tua aku ya, lo kalau jualan jam, emang siapa yang mau beli tiap hari? Iya juga Kalau sih. jualan tuh jualan makanan, tuh orang tiap hari butuh makan. Kalau jam tangan nggak butuh tiap hari. Itulah hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya ngebuat kayaknya ngedrop nih imannya kita nih buat maju gitu kan. Tapi ternyata
Kalau Tuhan berkehendaknya berbeda dari apa yang orang bilang kan ya terjadi gitu. Berarti Ci, sorry, bisa gue bilang teman-teman Pasar Kodok tuh spesialis G-Shock ya? Iya, Garis bisa besarnya dibilang lagi-lagi begitu iya. ya. Oke. Kita expertnya Di di G-Shock. G-Shock. Awalnya apa? G-Shock. G-Shock juga? Casio. Casio, Dulu kita Casio dulu. dari Ya, Casio. Casio. Ya Casio itu kan Bagian. brand besarnya Casio. Iya. G-Shock itu segmennya juga kan. Nah yang kayak Jadi, gini-gini nih. Ini kan Mas. Casio General. Kalau yang Mas Adit pakai kan Casio G-Shock. Ada Oke. Casio Baby G, Dia tuh Casio. jual yang kayak begini tapi yang versi tua. Ya udah tua banget. Gitu. Dulu ngambilnya Mas dari ini, kalau misalnya Mas Adit tahu pasar PMK, tahu nggak? Pasar Loak yang bukanya jam 3 jam 4 subuh. Di PMK Pasar Turi. Nggak tahu, gue bukan asli Jadi Surabaya. oh iya Mas, Bekasi ya? Bekasi. Nggak tahu, Jadi di nggak tahu Surabaya itu gimana ada tuh. pasar Loak yang bukanya itu subuh Mas. Kalau mau Oke. nyari barang harus pakai senter. Makanya namanya pasar center dulu. Oh iya. Nah, jadi dulu mencarinya di situ. Oh nyari dari situ. Terus akhirnya mulai belajar jualan barang baru dan lain-lain begitu. Oh alah, itu siapa yang maksudnya ya anak-anak muda Surabaya dulu ya tahu semua lah ya tempat itu ya. Itu barang-barangnya gimana, asli? Ya aku dari atau dulu gimana? punya Dia prinsip. mengkurasi yang asli. Punya prinsip aku harus jual barang asli dari Nah, dulu. makanya itulah kenapa harus punya knowledge untuk mengerti hal-hal yang oh ini asli ini palsu nih. Itu gimana? Nah, itu harus tahu. Kebetulan kita tuh diberkatin sama teman-teman. Mereka tuh duluan jualan jam tangan. Terus kumpul, sering ngopi bareng. Terus akhirnya tuh mereka bawa barang, ditunjukin. Ini nih, kayak gini nih kalau barang asli dibukain, mesinnya ditunjukin. Kayak gini. Kalau nggak kayak gini itu palsu. Nggak ada ceritanya mirip di depan doang, tapi dalamnya tuh nggak kayak gini ya udah palsu. Nah kita mulai ngerti itu. Oh standarnya kayak begini. Kalau yang asli mesinnya harus kayak gini. Murnya harus kayak gini. Ketebalannya harus seperti ini. Fontnya harus seperti ini. Tapi kan susah banget ya. Ya semua kan belajar Mas Adit. Iya. Kalau kata orang ya, kalau sayang itu dipelajarin. Ih ngeri. Iya kan? Dalam bener nih. Iya makanya. Makanya kalau sayang, orang kalau berhubungan aja kan, kalau sayang nih kita pelajarin tuh kan. Iya. Siapa yang kita sayang ini. Nah kita nih lagi berusaha untuk menyayangi apa yang kita jual. Supaya yang kita jual ini ketika dibeli sama seseorang dia ada nilai. Kita nggak cuma Jadi jualan nggak cuma barang. sekedar ngasih barang. Ini jual Iya sih. barangnya begitu aja. Kita enggak. jual Iya sih. nilainya. Ini Sebelum loh, kita barang. jual juga kan semua kita QC, kita cek ini baterai aman, terus mesin aman semua. Itu dari dulu kita punya standar seperti itu, Mas. Iya. Tapi memang ya susahnya mengkurasi itu nggak tahu ya. Ya gue sih orang awam ya di dunia per jam-jaman gini. Gampang banget ya ditiru ya. Yes. Dari G-Shock mungkin dari tampilan luarnya. Luarnya aja. Itu gampang banget loh. Kalau nggak ada orang-orang Ko William sama Ci Elizabeth, kayaknya kita juga terima-terima aja. Betul. Iya sih. Dan even beberapa penjual lain beberapa kali juga tertipu dengan hal yang sama. Oh iya? Itu penjual tuh? Penjual. Betul, Wow. penjual. Dan dia jual ke seorang pembeli dan pembeli itu juga mengenal kami. And then satu saat saya kan buka tuh di Instagram terima jual pre-love. Ya. Dijual ke saya. Kok palsu ya? Saya bilang gitu. Oh, nggak mungkin Ci, karena saya beli di sini. Penjual yang sudah cukup Sudah lama lah Ya. main di jam ya. Nggak mungkin pastinya. Saya bilang ini nggak sama karena saya punya pembanding. Saya buka mesinnya dua-duanya, saya bandingin. Saya juga kasih tahu fontnya kamu salah, ketebalannya salah, Mesinnya juga warnanya gila. salah. Ketebalan tuh ketebalan apa sih? Apapun, anything, in Jadi anything. kalau yang lebih gampang dilihat kadang-kadang backcase ya. Yes. Oh, Backcase. iya, Jadi iya. belakangnya jam itu dia ada tebelnya beda, ada bedanya. Tuh. Wah. Baut juga beda Mas Gitu. Adit. Iya, sampai segitunya sih ya. Iya. Terus waktu itu pas lo bilang itu Ci gimana Ci waktu lo Waktu kita palsu? bilang gitu ya akhirnya diambil sama dia, mengenai dia sama si penjual saya udah nggak tahu lepas tangan. Cuma saya minta izin waktu itu. Boleh nggak sih aku Kita pinjam kontenin. buat konten? Oh boleh dong. Ya udah aku pakai untuk mengedukasi ya supaya nggak terjadi lagi. Oh, gila. Jadi perjalanan tuh udah panjang banget ya dari 2016 sampai sekarang 9 tahunan gitu Ci ya. Dan aku tuh jualan G-Shock itu
accidentally ceritanya, Oh, iya? nggak ada niatan. Jadi ceritanya Bukan tuh karena tren, bukan karena itu enggak. pertama kali itu karena dia udah jualan yang Casio. Someday ada temennya butuh duit. Oke. Lu boleh nggak bantu jualin ini di Instagram? Karena aku tuh males packingnya, dia bilang Iya, gitu. iya, Kan iya. memang problematiknya kan packing tuh. Benar. Ya udah diposting sama dia. Terus? Laku dari satu, kita simpan uangnya, kita ambil lagi yang lainnya untuk coba dan akhirnya jadi gede. Waktu itu kita nggak expect-nya adalah, oh bisa secepat ini ya lakunya. Dalam waktu 2 hari Tapi laku. itu kemurahan Tuhan Iya, sih. kemurahan Tuhan. Dan kayak, oh boleh lah. Sampai akhirnya, aku kan pernah dibeliin jam juga sama dia, G-Shock. Aku izin sama Dijual dia. buat Aku coba jadi ya. modal. Tak coba dijual. Ya. Tak buat modalnya kita untuk ambil G-Shock yang lain. Boleh Yes. nggak? Kan- Akhirnya aku jual. Iya, kita berdua tuh bukan berlatar belakang, bukan dari orang yang berada banget. Kita sempat yang benar-benar wah in our lowest banget. Tapi sebelum jauh ke sana nih, bakal cerita nih. Masih ingat nggak G-Shock yang dulu pertama kali kasih, Ci? G-Shock apa, Ci? GA 110. GA 110. CM. Yang CM, warnanya camouflage Oke. abu-abu. Dibeli berapa waktu itu? Sorry. 1.960.000. Dijualnya? Nggak sampai sejuta. Nggak sampai sejuta. Ya as pre-love. As pre-loved. Iya Tapi kan? akhirnya dari situlah. Iya, dari situlah karena mulai kami ada butuhkan dananya lumayan nih, kita mungkin bisa dapat satu barang lagi untuk diputar-putar lagi. Gitu. Berawal dari satu loh, sampai Waktu jadi hari ini. Iya bener. Nah waktu itu sempat mikir, ya tadi kan sempat down juga ya, sempat dibilang sama orang tua, lu ngapain jual jam, nggak dibutuhin orang tiap hari gitu. Dan siapa? Kok William mikir bener juga ya, atau nggak? Gue nggak mau nyerah nih, gue terusin nih. Waktu itu karena kita, jadi kan ada basic orang berjualan itu kenapa? Kamu jualan jam kenapa? Pertanyaan itu kan common banget orang pertanyaan ke kita kan. Kenapa kamu buka toko jam? Apakah karena hobi? Enggak, kalau aku sama Elisa bukan karena hobi, karena memang kebutuhan. Untuk dapat duit nih. Iya, untuk hidup. Kita Gila. butuh duit untuk hidup. Dengan cara itu kita jualan jam itu. Yang ada waktu itu hari itu ya, oh yang bisa jadi modal cepet jam tanganku nih kayaknya. Ya Kalau udah. boleh saya tambahin, mungkin karena hari itu Tuhan buka jalannya, buka pintunya di situ. Jadi kita fokusnya nggak bisa fokus ke yang lain hal, kita cuma berfokus, ini udah ada dibukain pintu nih sama Tuhan, tinggal lu mau ambil kesempatan ini atau tinggal tidur aja. Iya, pilihan semuanya. Iya. Mulai dapat untung sampai akhirnya berjalan sampai sekarang, kelihatan untungnya dan ini bisa nih gue jadiin pendapatan buat hidup nih. Oh, Itu nggak instan. kapan tuh? Nggak instan. Berapa lama? 2 tahun aja kita masih Wow. merambah. 2 tahun sih. Karena Ini kan kita makanya. build market ya Mas. ya. Makanya Iya, saya iya, tuh iya, suka iya. bingung sama anak-anak Gen Z sekarang. Dia buka Instagram and then 6 months later dia bilang, aku nggak bisa, nggak ada pasarnya. Nggak Aku bilang, jalan. 6 bulan, apa yang kamu ekspektasikan, ya kan? Sedangkan Kita kita 2 tahun aja masih yang meraba-raba nih, gitu. Iya. Jadi buat pengusaha jangan instan, jangan Yes. cepat nyerah lah. jangan cepet nyerah. Andalin ya. Tuhan sih. Bener. Nah, tapi sebelum di 2016, lo kan berdua nikah di 2000, ya tadi ya. 12 13. Gue juga gak tahu nih, gue gak tahu. Yang nikah aja depan gimana gue. Tapi yang jelas, sebelum lo ketemu sama, ya pasar kodok, lo ketemu sama yang jualan bisnis jam, ngapain berdua, Ci? Ganti-ganti kerjaan Banyak banget. yang kita kerjain. Apa aja? Kita tuh pernah ditipu. Jadi sebelum kita nikah, kita tuh diajak kerja sama. Dan saya dengan innocence-nya ya anak muda yang nggak ngerti apa-apa, kurang ada pengalaman, kita percaya dengan penawaran yang dia berikan. Investasi gitu tuh, Ci? Enggak. Atau gimana? Kan basicnya ini saya kan doyan otomotif kan Mas. Oh iya, dulu main mobil. Iya mobil klasik kan. Klasik, hobi. Tapi ini waktu itu kita nggak beli mobil klasik, mobil yang cukup modern dan Kita beli Type R. ya mobil Honda Type R. Terus ya singkat ceritanya kita ditipu lah. Ditipu. Nominalnya juga gede. Banget. Gede banget. Dengan ekspektasi tuh dia awal bilang 3 bulan doang ya, udah jadi- selesai. Jadi kita menghitungnya salah perhitungan akhirnya karena mundur-mundur ya. Karena itu juga uangnya juga uang pinjem dan lain-lain. Ya Kelilit sebegitunya. hutang dan lain-lain akhirnya. Setelah itu akhirnya kita
menanggung hutang. Jadi kerja itu untuk menutupin nutup hutang. Orang lain kan mulai dari nol ya. Kita mulai dari minus. Sorry, boleh sebut nominal? 350 juta. 350 itu induk. Belum Bunga-bunganya. Wow. Ya 500-an lah. Tapi lagi-lagi ya. Itu akhirnya membuat kita pintar. Hari ini ngerti. Belajar. Belajar sih, Ternyata belajar sih. mahal ya. Terus Mahal belajar dia bener. kita juga sempat jualan anjing. Oh. Jadi anjing Pudel itu loh. pudel Lagi itu. musim kan waktu itu. Jualan makanan. Apa? Iya, Babi aku jual. rica dulu kita jual. Kan dia orang Keluarga aku kan ada Maluku banyak kan? dari Manado dan Maluku. Diajarin sama mama. Terus aku bilang, Ma kalau mama kasih ilmu ini, izinin aku, doain aku supaya aku bisa ya untuk cari duit dari ilmu ini. Iya, Kita, puji Tuhan, adalah sekitar setahun, nggak sampai sih, 6 bulan, Iya. setahun lah. Kita masih kuat. Ternyata susah sekali untuk mencari asisten yang mau membantu kalau babi kan. Sorry, kan haram. Iya. Kami Non-halal. kesulitan di hal itu, akhirnya berusaha, kayaknya ini nggak bisa diandalin karena saya akhirnya kerja sendirian dan akhirnya capek banget. hubungan kan, jadi renggang karena berantem mulu kan, jadinya capek, terlalu hektik. Gitu. Jadi apa aja ya, makanan kita pernah, Iya. jualan pet juga pernah, apalagi ya. Banyak sih, jualan handphone. Bahkan saya dulu sempat jadi supir Grab. Yes, Untuk nyambung hidup tadi. Iya, betul. Iya. By the way di tahun 2016 awal pasar kodok itu dia masih nge-grab. Jadi awal kebangkitannya pasar kodok itu karena, jadi Elisa itu kan ya cewek dengan hobinya ya. Hobi jual, dia juga jual tas-tas dulu juga jualan. Oh. Terus ingat ceritanya Instagramnya hilang Mas Adit. Habis hilang, terus dia kayak, aduh gimana nih. Nah, sedangkan saya udah mulai nge-grab Instagramnya pasar kodok ini, tak serahin sama dia. Nih, ini online shopku udah lumayan jalan, kamu olah deh. Nah dulu tuh aku Bener-bener punya, dikasih sama dia. dulu kan aku prinsipnya adalah aku mau jualnya barang second aja, nggak mau jual barang baru. Tapi Elisa punya gebrakan, nggak nih, aku harus masukin barang baru. Akhirnya dia itu pagi kita kebetulan dibantu sama teman kita di PTC situ. Jadi Elisa pagi sebelum aku narik Grab, aku berangkat ngedropin Elisa. Elisa foto-foto Mas, jadi reseller gitulah. Oh. Aku nongkrong dong di tokonya orang, Iya, sampai iya. dikira aku tuh istrinya yang punya toko. Nah, kan Karena gue seharian dari buka toko sampai pulangnya, buset deh. jadi aku habis pulang nge-Grab, dia tak jemput. Ya, Terus? dari situ awalnya masuk barang baru sampai akhirnya di titik kita jadi partner sama yang punya toko itu, jadi partner karena pasar kodok kan lumayan bisa berkembang. Growth-nya mulai kelihatan. Ada potensinya, akhirnya Iya, disupport iya. barang. Sampai akhirnya kita jadi benar-benar dekat, benar-benar disupport sampai akhirnya sampai hari ini. Hari ini nih. Tapi ya si temanku ini akhirnya dia menyerah di tengah jalannya. Udah dia aku nyerah Dia jualan mundur jam. di jam tangan. Akhirnya barang itu diserahkan ke kita. Udah Dia lapse. kamu beli aja barangnya semua. Ya itulah, kadang Menambah koleksinya pasar kodok. Mas. ada gebrakan-gebrakan yang terjadi. Gitu. Kita tuh soalnya taunya ya seru-seruan kan. Kita maksudnya dari teman-teman pasar kodok tuh live, seru banget sih, lucu, gini-gini. Jadi kita tuh nonton, bener-bener nonton. Tapi selama 2 tahun udah jalan, akhirnya nemuin passion, nemuin ini bisa nih gue jadiin profesi. Sebenarnya keuntungan terbesar pasar kodok itu di angka berapa sih? Kalau keuntungan saya nggak Sampai berani. berapa piece lah? Sampai berapa piece berapa itu dijual? piece-nya? Per apa nih? Per lelang? Atau per bulan mungkin? Per bulan. Sebulan berapa kali sih lelang? Kita tuh Seminggu 2-3 kali ya? pernah ngitung Nggak pernah ngitung ya? sih. Nggak mesti. Kadang-kadang kayak random aja. Ayo kita Kan lelang. saya yang akhir-akhir ini tuh kan berbasis dari consignment ya kebanyakan. Jadi kalau lagi banyak consignment ya banyak, kalau tidak ya tidak gitu kan. Kita ngambilnya persentasenya. Karena kan ya itu Mas, kita kan jualnya itu barang yang bisa dikatakan nggak pasaran kan, Iya, yang limited iya, kan. iya, Nah, yang punya barang Dan limited sebenarnya itu barangnya tuh muter aja ya. iya, yang punya barang limited itu kan kolektor. Ya, Kalau- Orangnya dikenal aja. Kalau sebenarnya kolektornya siapa tidak, yang punya. nih aku mau ngelepas ini, ya kita sementara juga menunggu jualan barang baru itu begitu. sampai berapa piece waktu itu paling banyak? Ya Paling Sebulan mentok gitu? kita nggak pernah hitung tapi kalau 100 piece 1 bulan mungkin tembus lah ya. Gitu.
Wih, ngeri sih, iya sih. Dan kemarin nggak tahu teman-teman ini ada yang nonton juga nih Pak Pasar Kodok live-nya di Instagram Pasar Kodok Store. Pasar Kodok Store. Gue pikir itu di Jakarta loh, karena kan di Jakarta ada pasar ular nih. Iya. Ini dulu Bener, jual sepatu, gitu kan. Loh, tapi kalau beli sepatu di pasar Tahu ular. nggak pasar kodok ada di mana di Indonesia? Pasar Kodok Coba, itu ada tebak-tebakan dulu bener-beneran ada tempatnya. Coba tanya Oh ya, dulu nih. di mana? Ada tempat asli. Ayo di Coba mana tebak dulu di mana. Di mana, Sumatera? Enggak. Jadi tuh ada hubungannya sama dulu dia tinggal di mana. Dia tuh dulu tinggalnya di Bali. So di Bali itu ada yang namanya pasar kodok. Bener-bener jual Ya enggak apa? jual. Jual Jadi, kodok. Enggak, dia Ya. jualnya vintage stuff. Pasar Kodok dulu itu pasar loaknya Bali. Oh. Nah, tapi sekarang udah berubah fungsi jadi pasar thrifting sekarang. Ya. Nah, jadi aku mengambil nama Pasar Kodok itu dari sana karena dulu aku tuh waktu membangun Pasar Kodok, Pakai pasar-pasar semua. semua teman-temanku teman-temannya. tuh jualnya pasar loak, terus pasar maling apa. Wah, gua pasar apa ya? Ya, tak tariklah dari situ Pasar Kodok itu. Gitu. Iya. Tabanan Di Bali. Tabanan Bali. Akhirnya pakai nama Pasar Kodok gitu ya. Nama Pasar Kodok. Iya, gue pikir tadi yang pasar ular itu, ada pasar ular nih, akhirnya bikinnya pasar kodok. Makanya kalau orang Bali Gue beneran, pikir gitu. iya orang Bali kalau saya bilang pasar kodok dia langsung kaget. Hah, pasar Tabanan kodok di Tabanan ya gitu. Tapi juga ada filosofinya itu, Mas. Apa tuh? Kodok itu nggak pernah mundur, nggak pernah lompat mundur kan? Lompatnya selalu ke depan. Gak Kan? pernah. Iya kan nggak jadi bisa itu yang kita atrek. percaya Iya, akhirnya iya. Pasar Kodok itu harus berjalan terus ke depan, nggak boleh ke belakang. Sebenarnya mah banyak ya kalau mau disambung-sambungin sama G-Shock lah orang kodok juga Frogman, sebenarnya kan? Frogman, klasmen kolektor yang paling tinggi dicari sama orang. Bener. Frog, nah kodok. Mungkin itu juga ya. Makanya tadi itu bintang. Bro, kali aja ada barang Frogman 1,5 lah mentok. Gue jitang loh, saya rebutan. 1,5 sih Cici mau katanya. 1 kontainer gitu. Rebutan loh. Tapi inovasinya akhirnya tadi kan Cici bilang akhirnya ada barang-barang baru yang dimasukin ke pasar kodok ya. Sebelumnya yang barang-barang pre-love, barang-barang second. Dan itu growth-nya udah kelihatan langsung kah kalau barang-barang baru atau Baru proses juga lagi? kita kan gini, kalau Instagram itu awal kita membentuknya ya seperti apa, berarti komponen yang berada di dalam Instagram itu kan orang-orang yang mencari yang kita jual di hari itu kan. And then kalau kita mau nambah pasar baru, kita harus mencari lagi. Menambah Oh, lagi. iya. Marketnya, Harus ada marketnya. waktu lagi untuk mencari lagi. Nah, itu biasanya setahunan lah baru keluar. Makanya orang itu tahu kita baru benar-benar tahu pasar kodok exist itu mereka selalu bilang 2019. Cepat loh pasar kodok itu. Mereka akan selalu bilang gitu. Cepat loh dia tuh berkembangnya cepat loh. Dia selalu bilang cepat ya puji Tuhan ya. Kita aminin aja cepat. Cuma sebelum 2019 sebenarnya kita tuh udah banyak ininya. Iya. Gitu. Gila bisnisnya bisa sampai segede ini. Belum Belum ya? Itu mah kemurahan Tuhan aja. Kita mah kita- apa? Mengikutin jalannya aja. Tapi kuncinya apa sih? Ini bisa dibilang investasi nggak sih kalau jam gini? Atau apa? Bisa kalau yang menginvestasi itu bukan orang yang buru-buru butuh uang cepat. Oke. Jadi ya Tapi sifatnya dijualnya investasi itu harusnya begitu kan ya? Makanya aku Oh. tuh suka bingung sama orang Indonesia ya. Kita nggak bisa ngomong karena Indonesia ini orang kita ketika mengimingkan sesuatu dengan kata-kata investasi, batinnya mereka setahun tuh sudah jadi investasi. Iya. No. Maunya begitu. Kita beli emas Iya, kan? logam LM aja setahun juga. Masih rugi loh dijual. Dipotong, iya kan? Ya kan, yang orang Indonesia nggak sadarin, ya kita nggak ngomong Indonesia lah, masyarakat umum yang nggak nyadarin adalah investasi itu maunya sebulan 2 bulan sudah disebut Kalau bisa, investasi. Iya. Sedangkan investasi harus berjangka panjang dalam bentuk apapun ya, kita nggak ngomong jam tangan aja ya. Banyak Kalau yang dia mau jual sendiri dan dia titip lewat saya, itu juga satu ada gapnya. Kalau dia dalam waktu yang panjang, mungkin dulunya dia belinya cuma misalnya kita sebut angka 13 juta, terus tiba-tiba 4 tahun kemudian dia jual, pasarnya sudah jadi 20 juta, ya udah itu untungnya dia. Dia kasih ke kami berapa persennya itu kan ya sudah, tetap dia ada untungnya. ya jadi tetap ada nilai investasinya. Iya. Tapi ya itu investasi itu tidak bisa Sabar. singkat. Apapun lah, nggak ada mie instan aja harus dibikin kan.
Seinstan-instannya namanya juga ada prosesnya. Ada tuh. prosesnya. Iya, bener-bener. Baru sekarang trennya jam gimana sih? Banyak peralihan sih ya. Apa, Orang ke bilang smartwatch? orang bilang smartwatch, tapi Gembaran kalau smartwatch katanya. di kami kita tuh sudah punya profile branding yang kuat ya menurut saya. Jadi kalau orang tuh pasar kodok pokoknya G-Shock. Jadi mereka nggak terlalu terbawa arus ke smartwatch. Iya. Kalau di saya ya belum terlalu yang berimpact yang kayak gimana enggak. Kalau dari aku sih pembeli garis kerasnya kita itu udah jadi. Iya. Matang. Jadi ya kalau misal dibilang orang-orangnya ya nggak banyak, cuma selalu ngajak temen aja. Kayak misal, iya, gue diracunin juga. diracunin kan. Yang tahu satu tapi diracun. Iya, Coba deh. Ikut akhirnya. Ya kan, akhirnya ngelihat keseruannya G-Shock. Dulu tuh kita ini ya kayak anak Vespa, satu anak Vespa beli, tiba-tiba semua tuh ngikut grup. satu. Terus mereka ya udah beli semua. Ntar yang anak Holden, kemarin anak BM udah beli satu. Ikut semua. Ntar satu kantor, satu orang beli, sekantor ikut beli. Iya benar. Gue kemarin ya ngobrol sama teman-teman branding. Kayaknya kalau cuma sekedar viral enggak deh, tapi viral di orang yang tepat ya. Betul, marketnya tuh udah kebentuk ya. Ya, betul. Lo sengaja untuk membentuk itu atau ngalir aja dulu? Atau gimana? Ya kita Market garis keras tadi. customer satisfy itu our priority. Ya. Wow, oke. Mungkin Kalau technically di Instagram mungkin kan lebih banyak aku yang pegang. Dia ini lebih yang banyak cari barangnya. Jadi kita bagi tugas. Untuk teknisnya di branding, di pemasaran, lebih ke aku, dia yang bagian sourcingnya nih. Kalau dia nggak jalan, saya juga nggak bisa jalan. Jadi sama-sama butuh. Iya, saling. Iya. jadi Kalau terus sama customer juga kadang-kadang kita tuh juga sempetin waktu untuk ketemu, untuk sampai ngobrol. sini? Iya. Itu salah satu. Gue cuman ya lu lelang diputus. Enggak. Lu sampai maintenance Iya, di situ. Aku maintenance sampai di situ. Wow. Jadi Dan ketemu sama customer itu juga salah satu kesenangannya kita. Iya sih. Dan kita tuh sering bilang, kalau ketemu sama kita tuh jangan, basicnya nggak ada sisi harus ada jual beli. Jadi ya kalau Mau ketemu ngobrol, kita ngobrol gitu loh. Iya. Misal kadang kan, Koci aku pengen tahu tentang ini dong. Loh nggak apa-apa, ayo. Nggak harus juga kita makan yang gimana. Nggak, ngopi aja kita berangkat, ayo. Nggak apa-apa kita ngobrol. lu ajak ke warung aja kita oke. Iya. Iya. Jadi itu juga salah satu yang kita jaga juga sih. Kita jaga customer itu harus di maintenance baik. Iya. Itu yang susah. Iya. Makanya kan Cici kan selalu bilang kan, kamu mau telepon jam berapapun Pasar Kodok itu online shop satu-satunya, ya nggak satu-satunya lah ya. Online shop yang selalu akan angkat teleponmu, selalu akan jawab WA-mu jam berapapun kita akan. Karena kita juga menekankan sama admin-admin. Kalau ada WA, Selama kamu nggak tidur, boleh angkat. Nanti kamu bilang, maaf saya sudah di luar jam kerja. Nanti besok saya urus. Oh iya, sekedar respon Ya, gitu aja juga. at least Soalnya hanya respon. banyak keresahan masyarakat itu kan online shop itu kadang-kadang setelah dibeli Hilang. Putus, ditanyain apa ini gitu udah. Iya. Sedangkan kita, kamu mau nanya cara nyeting sampai gimana pun nggak bisa, mau video call pun kita layanin. Itu Kita yang tuh- ngebedain tuh. Kita tuh pernah soalnya sekali menghadapi kayak gitu. Jadi kita tuh mulai ngerasa nggak enak ya ternyata kayak gini ya. Ketika udah kita bayar, sebelum bayar, baiknya pas udah selesai Disanjung-sanjung. dibayar terus tiba-tiba hilang, telepon nggak bisa, kapan barangnya dikirim nggak ngerti gitu kan. Nah itu yang aku bilang sama mereka, kayaknya nggak beres kalau dengan cara kayak gini. Iya, Gimana kalau kita Ya kita selalu komitmen mengerjakan menempatkan seperti diri kita sendiri gitu. Iyalah, kita juga nggak mau diperlakukan kayak Betul. gitu. Iya. Menurut lo G-Shock ya Casio dan turunannya itu yang di Pasar Kodok jual termasuk barang mewah. Campur lah ya. Tapi harganya kan udah gila tuh. Ya harga itu relatif iya lah sih ya. ya, kalau udah main kolektor kita nggak bisa ini harga ya. Tapi itu
Mewah sih Bener. iyalah ya kalau misalnya mungkin untuk sebagian orang Iya. ini mewah. Tapi untuk orang jadi gini, saya tuh punya banyak kolektor yang kita dapetin itu mereka itu adalah orang-orang yang sudah mentok di jam mewah. Jadi kayak biasa beli jam tangan harga 1 miliar, harga 500 juta. Dan kalau cuma main-main di tempat aku tuh kayak main time zone aja buat mereka. Gitu, Iya kan? jadi kayak beli koin aja. Kan beli koin. Gitu. Beli koin dapat hadiahnya. Ya itulah Iya sih. kemurahan Tuhan, kami tuh banyak dipercaya kayak gitu. Lagi-lagi kita nih bukan siapa-siapa, itu Iya, kalau bukan iya. dipertemukan karena Tuhan baik, kayaknya juga nggak kayak gini. Cici waktu itu pernah cerita di live waktu soal, gue lupa sih tipe apa ya, gue nggak begitu hafal. Tapi kalau nggak salah Transformer, G-Shock Transformer yang didapetin di Jepang, Yes. dan itu transaksinya di apartemen. Iya, Eh, betul. Hongkong. Hong Kong ya, Hong sorry ya, Kong, bukan Hong Jepang Kong, ya, iya. Hong Kong ya. Oke. Itu kayak begitu ya di pasar jam di luar negeri. Iya, gini, aku tuh punya dan masih sering kontak. Tokonya dia itu kayaknya Segede dibagi ruangan 4 ini. dari ruangan ini. Enggak, Kecil banget. kecil banget, kecil. banget. Dan itu dia nyewa per bulan around uang Indonesia di tahun 2019 akhir, Aha. 92 sekian belum termasuk ini dan itu, 92 juta sekian per Oke. bulan. Oh, murah lah kalau di sana Di ya. Hong Kong. Atau Iya, gimana? tapi sekecil itu. Sekecil itu ya, iya oke. Nah, Itu kalau di di sini dapat ruko. Iya, Iya itu sih. per bulan loh. Iya sih. Kalau di apartemen kan dia lebih bisa, Iya sih. mungkin cuma 30 juta, 40 juta gitu. Jadi mereka tuh pakai kayak selebaran Flyer. gitu, Flyer, nitipin oke. ke ibu-ibu di bawah. Oke. Ibu-ibunya yang ngasih-ngasihin ke orang. Jadi poinnya si ibu itu kalau berhasil membawa customer naik ke Ngajak atas, ke atas tuh dapat. dia mungkin dapat kali ya 5.000 gitu kali, 5.000 rupiah gitu kali Mungkin, ya. mungkin. Iya, itu, iya, itu, iya, itu iya. pemikiran saya. Kan nggak mungkin kan kalau semisal ibu itu tanpa Dia ngotot komisi. banget soalnya. Ayo dia sampai ayo nggak Ngotot apa-apa nggak banget. apa-apa. Kita Kalau lihat cewek dulu, gini lihat dia dulu. pegang loh. Jadi kadang kalau kita nggak ngerti, kita nggak biasa di tempat itu, kita mikirnya ini fraud nih, bahaya nih. Jangan-jangan scam nih. Ya, Iya, ntar iya. ginjal kita diambil lagi. Ini di mana ya? Serem banget. tapi itulah yang terjadi di Hong Kong ya kayak gitu ya sampai tapi mungkin untuk kelasnya yang rare banget lah untuk jam tangan enggak, atau enggak. semua rata-rata Kebanyakan toko kayak begitu. kebanyakan toko. Yes. Kita kalau ngomong barang rare, jadi G-Shock itu agak unik mas. Ah, Jadi ada satu produk yang hanya dirilis di sini. Ya. benar. Hanya Eropa sendiri. ya yang Eropa kayak contoh nih Gorillaz itu kan yang version 1 Iya. itu cuma Mahal Europe banget aja. karena Europe doang. Cuma Europe doang, nggak yang lainnya nggak keluar. Ada yang Hong Kong market ada sendiri, yang Japan domestic market ada sendiri. Bahkan kita Indonesia kita punya loh. Yang punya Indonesia satu-satunya. Satu-satunya di Indonesia. Enggak. Rangda. Satu-satunya kolaborasi resmi yang diakuin sama Casio kita punya. Cuma di Indonesia Dikasih rilisnya. Rangda. Rangda itu GSWI. Nanti munculin tuh ya kayaknya. Ya, DW 6900 Rangda. Oke. Makanya dibikin kan pakai apa tuh? Backlightnya dia pakai apa namanya? Si Rangda itu Si ya. Rangda. Jadi Rangda itu kan punya aksesoris yang Di kayak mukanya. rambutnya Bali-Bali itu. itulah intinya. Itu jadi di belakang layarnya jamnya itu ada itu. Kadang-kadang hobi itu ada titik yang kayak aku mau upgrade hobi. Misal nih, aku biasa beli yang di range 1 juta. Ternyata di satu hari aku kayaknya udah saatnya nih aku upgrade ke Frogman nih gitu kan. Ya. Satu koper Jadi lu kasih ke barang kita. yang 1 jutaan ini, Ciko, aku mau tuker dong sama Frogman. Sedangkan di pasarnya kita, yang barang 1 juta ini banyak orang juga yang aku pengen nih dari yang Casio Aku punya General. semua segmennya kan. Bener. Gitu. Dari Casio General aku pengen upgrade ke G-Shock. Nah, segmennya jalan. Jadi rantai makanannya jalan. Oh. Gitu. Tapi iya, sampai iya, hari iya. ini tuh kita juga ada satu yang benar-benar support udah 7 tahun sama kita. Wow. Supportnya itu juga lagi-lagi kita maintenance hubungan ini dengan baik. Ya, puji Tuhan lah kita saling Semua butuh di maintenance. Mas. Istri juga perlu di maintenance, Mas. Iya kan? Maintenance-nya ini kayak apa? Dibeliin jam, disuruh jalan-jalan terus. Aku tuh jujur aja jarang banget ganti jam tangan. Apa? Gue udah punya nih kayak semua. Iya, kayaknya gitu ya.
Ya itu kan sama kayak misal dagang soto disuruh makan Masa soto. makan soto tiap hari? Iya kan kayak aduh, boleh sih Jamnya itu makan aja sih. soto Iya, tapi iya, kayaknya iya. bulan depan aja gitu. Kalau jam tangan Iya. kayak Karena misal kan kalau contoh saya kan banyak ya, jam tinggal tangan yang pinjam aku pakai ini. sekali. Ini jam tangan yang memang tidak akan pernah saya jual karena ini hadiah ulang tahun dari dia kan. Oh. Even aku Ada pedagang historinya jam, lah. dikasih jam sama istri tetap aku akan simpan. Tapi kalau misal yang lainnya, selama itu ada cuannya, kamu tawar ya tak lepas mas. Gila ya main. Lu ini nggak sih pernah kebayang ada di titik ini sekarang? Nggak pernah sih. Ini kebaikan Tuhan sih. Waktu itu lu pikirin ya udahlah jalan jam aja nih kan karena ada peluang waktu itu ya. Dulu kita mikir dari jam tangan asal bisa nyambung hidup aja udah puji Tuhan. Karena di fase itu dari berawal dari minus terus bisa lepas dari semua utang itu aja udah puji Tuhan. Terus Gila sih 500 mulai lagi juta dari lu. nol. Mulai dari minus. Pusing mas. Nggak pusing lagi, Itu gila meledak men. sih. Satu bulan itu cicilan kita berapa ya? Sampai berapa? 26 juta kalau nggak Dan salah. kita nggak punya kerjaan pasti kan. 2013 loh itu. Jadi itu 26 gila, juta loh. Itu gila banget. Sih. Makanya bisa lepas dari itu, bisa menata kembali dari nol. Meskipun kadang susah makannya, sampai kita tuh pernah 18.000 doang untuk makan berempat. Sama anaknya. Iya. Dari makan tuh sambil nangis. Nangisnya tuh bersyukur masih bisa makan hari itu. Makan apa waktu itu sih? Pecel lele. Pecel lele. Itu bisa beli 1 porsi doang, nasinya minta agak banyakan supaya kenyangin dari nasinya doang. Lelenya 1, tahu Makanya tempe. sekarang tuh kalau ngeliat orang ya, aku tuh paling nggak bisa pelit sama makanan. Karena aku pernah ngerasa lapar gitu loh, nggak bisa makan. Kalau orang bilang, pasar kodok mah dari dulunya udah bermodal. Modal kita mah karena Tuhan baik aja. Lu alamin berapa lama sih itu? Wah lama sih itu. 6 tahun ya. Iya. Jadi awal-awal pasar kodok pun kita masih gila struggle-nya. Karena kita berusaha keuntungan ini semua bisa jadi barang supaya kita punya modal. Ya kita bener-bener perintis sih. Perintis yang berangkatnya dari minus loh. Mau beli susu anak aja mungkin, bingung loh. Iya bener, itu mungkin yang orang-orang nggak tahu kali ya. Iya nggak tahu. Karena itu kan udah cerita yang nggak perlu orang tahu juga kadang-kadang Iya kan. sih, iya sih. Mereka taunya kan wah enak-enaknya sekarang. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kan kita juga punya background yang seperti itu. Makanya kemarin tuh gue sempet kaget. Cici sempet nangis ya waktu itu live-nya. Yang Karena dia Kan nggak mereka tahu nggak tahu basicnya. story itu kan. gue juga, maksudnya gue juga kesel sih. Lu ngapain sih rese banget sih komen-komen nih kok bisa sampai kayak gini sih? Udah lah lu nikmatin Jadi aja gitu loh. nggak ada emosinya sih. Waktu ngomong itu kan aku bilang, semoga Tuhan berkatin kamu, pintu rezekimu dibukakan supaya kalau misalnya hari ini kamu lagi kesusahan tuh diangkat semua kan. Mikirnya tuh adalah bener-bener itu dari hatinya aku. Kasian kadang mereka yang ngomongnya jahat itu biasanya karena hidupnya lagi berat aja. Gitu. Setuju nggak sih? Iyalah, setuju banget, nggak terbantahkan lah. Iya. Kita Mereka juga yang- sekarang sampai sekarang tuh masih sering nangis. Nangisnya tuh karena gila Tuhan tuh baik banget loh. Pasar kodok bisa ada titik ini tuh. Mereka yang head speech itu kan pasti ininya udah full banget Coba kan. ceritain dulu kita Apa punya itu? Instagram pernah hilang kan. Iya Oh sih. Instagram, followersnya udah berapa tuh yang hilang tuh? 49.000. Iya, hampir 50.000. Terus mulai lagi kita merintis lagi. Itu bayangin kita kehilangan Instagram utamanya kita. Dulu kan pasar_kodok. Makanya sampai sekarang pun pasar_kodok kita tetap build. Karena ya gimana-gimana kita berangkat dari pasar_kodok. Pasar Kodok Store itu adalah akun yang backupnya kita baru bikin. dibikin. Waktu Iya, itu iya, mau isi katalog aja rencananya. Iya kan banyak tuh. Pasar kodok, pasar Itu semua kodok. punya kita sih. Itu pokoknya Belajar dari yang masalah itu. ada postingannya ya itu resmi lah pokoknya. Ada centang Iya, birunya juga resmi. Ya, hilangnya hari itu, waktu itu kita mikirnya, wah ini the end of the story nih kayaknya. Tapi ternyata kita harus move on, nggak usah terlalu berlarut-larut sama masalah itu. Wah berat sih, berat. Tapi Meskipun ya. kita tangis-tangisan kayak gimana ya, satu harian kita tangis-tangisan kehilangan akun itu. Nangis mulu, udah nangis-nangisannya. Yes. Nah, gue nih punya game namanya Beat or Skip. Oke. Jadi nanti gue nyebutin tipe sama kondisi jamnya gimana. Terus gue, ya hitung lah 1 sampai 3 sebelum nanti Koko sama Cici juga jawab. Yes. Habis hitungan ketiga, Cia Lisa, Ko William jawab barengan antara beat atau skip. Iya, iya. Gitu ya.
Oke. Maksudnya kamu dengan kondisi yang disebutin tuh lu bakal beat atau lu bakal skip? Oh, oke. Iya. Berarti dari sini aja ya Mas Adit. Oh, dari situ ya? Oke. Alright. You beat lah. Beat lah, GWF. Itu salah kayaknya. GWF 1000 harus. bukan 100.000. Kurang 0. Iya, kurang 0. Tapi aku ngerti maksudnya. Tapi kalau Iya. GWF 1000. Karena GWF cuma 1 juga, jadi 1000 harusnya. Coba sih gue lihat gambarnya Casio GWF 1000. Yes. Yoi, itu 90% Frogman. ori full set harga 400.000. Gila, ini penipuan atau gimana? Ini bahaya nih kayaknya. Ini scam nih kayaknya. Oh iya GWF 1000. Oh iya, oh, Frogman. jelas ini beat lah. Beat. Gue juga beat nih, gak bisa ngeliat nih gue. Mas Adit langsung beat. Tambahin nggak Mas? Tambahin. Oke, jadi beat. Kondisi 90% ori Yes. full set lagi. Wow. Murah Lagi. banget nih. Next. Next. Bacain juga ya. Oke. Oke. Seru nih. G-Shock DW 5600 kondisi mulus BNWB BNWB tuh Brand new sih- without box. Oh, without box. brand new Oke. without box, harga di bawah 1 juta. Beat or skip? Beat. Beat, tapi aku akan tanya, ini 5.600 apa? Ya kan kalau di bawah 1 juta murah banget. Beat Iya aja sih, iya. Tapi aku beat sih. Iya, beat. Oh iyalah. Ini masih Masih oke lah. ya hampir 2 juta lah 1,8 ya. something. Kali-kali aja tuh 56-nya kolaborasi kan. Dan di Ya, bawah beat sejuta, aja. di bawah sejuta kan bisa 300.000. Di awal ya, biasanya teng 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 Iya, iya. 300 muncul Iya, ya. Kalau 300 boleh lah. Oke, beat juga. G-Shock DW 5600 kondisi mulus. Next. Casio GW 9400. Kondisi 80%. Brand new without box. Bekas harian. Beat or skip? Beat. Beat. Gila, di beat semua lu mau deh. Bekas harian harga berapa nih? Iya, harga berapa? Harga- Harga berapa nih? Berapa coba? Sesuai ini aja. Sesuai tapi dengan kondisi kayak gini kira-kira 80% tinggal ganti BNB aja. Beres. Tapi kita tuh kadang suka susah dengan presentasi masing-masing manusia itu beda-beda, Mas. Oh, oke. Ada yang mulus, menurut mereka mulus 90% tapi tidak mulus untuk pasar kodok. Kan karena kita menjual kualitas ya. Iya, benar. Kadang-kadang barang yang menurut kami tidak layak untuk dijual, kita juga tidak jual. Ya, Kita akan berusaha mencarikan, itu tadi BNB itu bezel and bend. Kita akan carikan bezel and bend Nambah modal lagi. yang layak, kita akan ganti, baru kita jual. Tapi Jadi kalau 80% doang mah beat aja. kalau 80% oke sih. Ya. Jadi itu sarannya di beat aja Casio GW 9400. Next. Baby G kondisi lagi. Brand new. Hype-nya lagi naik lagi. Hype-nya lagi Oh iya, naik pasti nih. beat dong. Pasti beat loh. Gue Gak ada yang di skip beat lah. sama dia. Gak ada yang di skip. Luar biasa. Baby G semua sekarang lagi ini rata-rata ini ya lagi tren lagi naik emang. Baby G itu selalu ada marketnya sendiri. Yes, betul. Dan kayaknya pasar kodok the one and only yang Bisa bisa, jual muterin Baby Baby G. Karena mungkin yang jual cewek ya. Ya, Jadi karena aku ada ada ceweknya, ada cowoknya, jadi kita bisa memperagakan itu. Kadang-kadang mereka itu kan teman-teman seller yang lainnya Ya. kan rata-rata cowok. Iya. Mereka kesusahan untuk Iya lagi. Apa, tangan? Iya, Iya. tangan cewek kayak Presentasi. gimana? Kadang tuh dibuat bercandaan. Ya kali Ci, tangan gue udah hitam gini gitu. hitam dekil gede Tonton lagi. nih gua Baby G. Oke, next ini habis. Ada lagi. Seiko Prospects. SPB 383 aja satu lawas. SPB Besok 383 ya, SPB. Kalau SPB SPB mah itu mahal. pasti di atas 10 juta. Harga 2 juta mah murah Oh iya? banget, Bit. Coba cek. Coba aku cek ya. Seiko SPB. mahal. SPB. Karena dia rata-rata benar. pakai mesinnya udah 7R. 7R itu bukan mesin biasa. Jadi ya harusnya udah. Grand Seiko itu hampir pakai 7R. Dulunya Grand Seiko pakai 7R. Oh, 383. Yang saya pakai juga SPB ini. Kebetulan. Ya Iya, paling iya. murah-murahnya aja 9 juta kan. Iya, ya ini semua di atas 15. Ya. Beat lah. Beat. Oke. Tepuk tangan deh buat kompetisi deh. Ini live-nya ditunggu-tunggu dan gue termasuk orang yang dalam tanda kutip diomelin sama bini, sama istri. Lu ngapain sih ngeliatin lelang? Hah? Udah sampai segitunya loh. Lu bikin Berarti kecanduan. bagus. Bagus untuk kita, bagus. Tapi kalau selama, aku tuh selalu sering nanyain sih sama orang-orang yang bercerita seperti Mas Adit gini. Berarti live-nya kita tuh entertaining ya.
Soalnya gini, dulu itu siapa ya bilang kalau sampai YouTube-mu ditonton sambil makan, it means YouTube-mu entertaining. Jadi kadang tuh Acaramu kan ada gimmicknya yang marah-marah lah, yang apalah itu yang mungkin kalau bikin misal orang. live-nya kita sampai begitu berarti kan itu kayak wah puji Tuhan ternyata menarik dan itu at least kamu nggak beli tapi kamu bisa happy, kamu bisa punya killing time-mu tuh ada isinya. Iya dan ya gue nggak terlalu pinter soal jam tapi gue jadi tahu Iya. soal Banyak jam. sih yang ngomong gitu, Iya. karena kan kita jelasin banget. Tipe. Ya itu juga salah satu yang pembedanya Pasar Kodok itu karena kita itu belajar. mungkin didikannya dia juga sih, karena dulu kan dia waktu naro Instagramnya aku nggak dijelasin loh, Oh iya? disuruh ulik sendiri. Bahkan dia ganti baterai, video call sama aku lagi nge-grab. Jadi dia yang suruh, ada orang kan tamu, bayangin Saya 4 izin dulu, cowok-cowok, tapi- 4 cowok-cowok datang dan aku sendirian nih, ditungguin mau ganti baterai. Aku udah bilang, Ya, aku yang bilang, "Ya udah, tolong harus dong bisa lah." bantuin ya. Ya Jadi udah video video call. call. Tapi kan dari situ dia belajar, dia mengerti, oh cangkang ini harus dipasang sebelah sini, Iya. oh baterainya Ganti faceplate positifnya juga seperti bisa, ini. gitu-gitu. Oke. Teman-teman tim di toko juga saya haruskan untuk mengerti Even produk. cewek juga harus tahu. Benar. Karena jangan sampai orang datang ke toko, beli, kamu nggak bisa menjelaskan. Itu sama kayak beli kucing dalam karung. Kalau menurut saya. Makanya kita tuh selalu bilang, 3 bulan masa probationnya kalian tuh harus untuk belajar. Oh, untuk teman-teman Iya, staff kita ya, sampai tim ya. ngeprint semuanya, pulang itu PR-nya ujian. kamu hafal. Ntar besok Ujian ditanyain. kampus. Ya Iya gitu, iya masalah. kemarin gue kesono. Oh sempat ke sana juga? Ke sana kemarin ya ganti baterai terus juga lagi daerah sana kan. Ganti baterai. Tadinya mau ganti strap Iya. yang fosil terus kata ini tapi yang universal. Oh iya iya. Ya, yang fosil universal nggak lagi Lagi nggak ada ya. nggak ada. Coba disaranin tapi ramah banget sih. Harus. Dia ini Beneran banget nih, maksudnya. ramah nih. Bener mas-mas Oke. yang kurus. Tahu siapa tuh? Yoga kayaknya. Iya kayaknya ya. Iya. Sama Mbak tadi lagi nge-packing. Oh iya. Banyak banget barang tuh. Itu emang sengaja kita tunjukin supaya toko kita tuh hidup gitu loh. Maksudnya ini beneran nih, kita nggak tepu-tepu nih gitu. Iya. Istri malah tanya-tanya, oh ini berapa ini harga berapa? Nah. Yaudah, ntar aja. yang ditunjuk yang kolektor semua, yang koleksi semua yang sebelah kiri kalau nggak salah. Yang kiri tuh memang untuk segmen yang kolektor-kolektor. Yang Iya, iya. standar itu cuma lemari Baby G sama G-Shock Yang sebelah-sebelahnya. Seiko Alba kayaknya juga ada yang standar juga ya? Iya. Ada, kalau Yang Seiko depannya. Alba kan kita juga baru memasukkan brand itu ya. Jadi Oh, kita baru. berusaha untuk jadi multi brand, Mas. Oke. Supaya orang siapapun yang masuk di tokonya Pasar Kodok itu keluar harus happy, beli jam That's why atau apa. kita juga ada yang Kita dari jam tangannya kayak Digitech. yang Oh, iya dari sih. yang murah sampai yang kolektor kita punya. Jadi supaya siapapun bisa beli. Awalnya tuh gara-gara ada supir ojol, dia ngambilin paketannya orang, terus dia bilang gini, dia tuh muter satu toko aku, ada aku di situ. Boleh nggak izin lihat toko ini? Terus yaudah dia lihat, terus dia bilang gini, ya Allah, semoga satu saat bisa beli di toko ini ya. Dari omongan itu tuh langsung kayak bikin aku, oh berarti semua orang yang masuk ke toko aku nih harus ada segmennya yang dia mau gitu. Wah, merinding gue. Iya. Ada terakhir deh. Mau lo bawa kemana nih Pasar Kodok abis ini? Selama, ayo kamu dulu. Ayo, Ko. Kalau kita sih ya pengennya pasti kita bawa setinggi mungkin lah ya. Kita perlebar marketnya, kita perluas produknya. Pokoknya kita ngikutin trennya aja lah. Trennya hari ini yang keluar apa kita berusaha untuk menghadirkan. Gitu ya. Iya, karena kita kan juga masih disupport sama Casio Indonesia. Jadi ya aku berusaha ketika ada barang newness kita akan sediakan. Kita akan merangkul semua lah. Siapapun yang butuh kita akan. Kalau bisa jadi teman kan baik ya, semua jadi teman gitu. Hmm. Kalau dari saya sih, karena anak aku juga cowok-cowok, kayaknya juga cocok ya kalau mereka bisa nerusin. Jadi kalau mau dibawa One of legacy. kemana, mau dibawa kemana, aku akan ikut nanti Tuhan arahin kemana. Tapi suatu saat semoga bisa naik levelnya lagi ke yang lain. Gitu. Jadi kalau di Jogja itu ada toko jam 1 itu sangat legend banget. Dan itu udah turun-temurun. Itu juga salah satu yang kita
kita suatu hari kita harus bisa Pengen ke toko lah ya, itu. kayak gitu. Ada cita-cita ke sana. Kali aja kan bisa jual selain G-Shock, Iya, upgrade merek ya. Rolex Iya, kayak. iya. Jangan monol ya, monol anak kuliah ya. Tahu monol nggak sih? Jam tangan monol yang warna bulat kecil Iya, gitu. iya. Anak kuliahan banget tuh, harga 100.000 atau 125.000. Kianki gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting ori. Iya, aku suka bilang Oh, gitu. prinsip tuh. Iya, iya, iya. Tuh. Lu nggak Jadi apa-apa pakai jangan murah. jangan pakai brand yang di-KW-in, Yang mending beli murah Tapi ori. tapi ori. Betul. Tapi itu keluaran dari brand itu. Iya sih. Jadi kita nggak menipu diri kita sendiri. Mantap, mantap. Dan gue semoga saja sih filosofi kodoknya nggak pernah lompat ke belakang, tapi Amin. lompat ke depan dan setinggi-tingginya itu bakal Amin. terus Amin. jalan ya ke depannya. Oke, Amin. thank you banget kok. Thank you. Banget Ci, insight-nya luar Thank you. biasa sekali. Dan thank you banget yang udah nonton di podcast Lantai 2 kali ini bareng teman-teman dari Pasar Kodok Store. Ya, live-nya udahlah lu follow aja deh. Kalau live-nya tuh kadang-kadang mereka kalau dapat barang bagus tiap hari bisa lelang terus bisa. tuh ya. Ikutan ada kegiatan lelang dari teman-teman Pasar Kodok Store. Dan jangan lupa juga lu harus subscribe, lu harus like, lu harus komen, share podcast Lantai 2. Gua Adit Jufriansah pamit. Thank you. Bye bye.